kelompok 1 Etnobotani dari Farmasi 2A 2019, Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurali Septiani. Nama saya Vini Nuraini. Nama saya Elsa Marlianti. Nama saya Natasha Faradila. Nama saya Dewi Zulfa Amalia. Nama saya Mia Meliati Kamila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tanaman obat. Di sini kami mengambil materi dari sebuah jurnal yang berjudul Pemanfaatan Etnomedisin dari Famili Zingiberaceae pada Masyarakat Etnis Lampung, Pesisir Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Semaka, Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi tumbuhan obat dan bagian yang digunakan untuk ramuan dan menginventarisasi tumbuhan obat dari Famili Zingiberaceae oleh masyarakat etnis Lampung, pesisir Tanggamus, Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai nama lokal tumbuhan, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, serta cara meramunya. Keanekaragaman jenis tumbuhan obat. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 13 spesies tumbuhan yang digunakan masyarakat etnis Lampung, pesisir Tanggamus, Provinsi Lampung. Beberapa di antaranya sudah mulai dibudidayakan meskipun pada umumnya belum memiliki nilai ekonomi. Namun, dalam pemanfaatannya secara keseluruhan merupakan bahan dasar dalam pengobatan tradisional dan media dalam suatu ritual. Hal ini berhubungan dengan kondisi ekologi suatu kawasan, ketersediaan bahan baku obat, dan tingkat kepercayaan masyarakat suatu etnik dalam memanfaatkan tumbuhan obat sebagai bahan dasar obat-obatan. Nah, pada materi kali ini kami akan membahas beberapa contoh tanaman obat yang berasal dari famili Zingiberaceae, di mana suku temu-temuan atau Zingiberaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan yang berbunga. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai simplisia obat berupa akar atau rimpang yang terdiri dari 13 spesies dan berupa bunga yang terdiri dari 1 spesies. Tumbuhan obat tersebut diperoleh di lokasi pekarangan rumah, ladang atau kebun, dan perbatasan hutan. Adapun cara pemakaian ramuannya yaitu digunakan dengan cara diminum atau dimakan, dan penggunaan bagian luar dengan cara diparem atau digosok, diusap, dan dikompres. 1. Gingiber officinale atau jahe. Kajian botani, rimpang yang berbentuk jemari yang menggembung di ruas tengah, rasa pedas dengan daun menyirip. Bagian yang digunakan rimpang, khasiat, menghangatkan badan, stamina, batuk atau pilek, masuk angin, badan kurang sehat, campuran ramuan pasca melahirkan. Cara pemakaiannya diperas atau direbus kemudian diminum. 2. Zingiber aromaticum atau lempuyang. Kajian botani, berakar rimpang pipih seperti jahe, daun tunggal, bentuk langset yang meruncing ke ujung, batang semu berupa kumpulan pelepah daun yang berseling. Bagian yang digunakan rimpang, khasiat, rematik atau badan pegal-pegal. Cara pemakaian diperas atau direbus kemudian diminum. Yang ketiga, Zingiber kasumunar atau bengle. Kajian botani, akar rimpang seperti jahe, batang bengle tumbuh, tegak, dan memiliki rumpun yang rapat. Bentuk daun bengle langset, ramping, meruncing ke ujung, dan mengecil ke pangkal. Bagian yang digunakan rimpang, khasiat, menurunkan demam anak, mengusir energi negatif, campuran obat pasca melahirkan. Cara pemakaian, parem dan diusap. Yang keempat ada Alpinia galanga atau laos. Kajian botaninya memiliki batang semu, bagian luar rimpang ini berwarna kecoklatan pucat hingga tampak kehitaman muda serta juga mengkilap. Sedangkan bagian dalam rimpang ini berwarna putih. Daging rimpang ini sangat kasar dan juga keras apabila sudah kering atau juga terkena udara berlebihan. Bagian yang digunakannya rimpang, khasiatnya PKK atau panu, kadas, dan kurap. Cara pemakaiannya diperas atau direbus kemudian diminum. Yang kelima, Curcuma domestica atau kunyit. Kajian botaninya
Batang tanaman kunyit adalah batang semua arah batang tumbuh tegak lurus ke atas, bentuk bulat, membentuk rimpang dan tersusun atas pelepah daun yang agak lunak. Kulit luar rimpang berwarna oranye coklat, dagingnya merah kekuningan. Bagian yang digunakannya rimpang. Khasiatnya untuk nyeri waktu haid. Cara pemakaiannya diperas atau direbus kemudian diminum. 6. Curcuma aeruginosa atau temu ireng. Kajian botaninya memiliki batang semu yang tersusun atas kumpulan pelepah daun berwarna hijau atau coklat gelap. Rimpang juga bercabang-cabang. Jika rimpang tua dibelah, tampak lingkaran berwarna biru kehitaman di bagian luarnya. Rimpang temu hitam mempunyai aroma yang khas. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Khasiatnya menambah nafsu makan dan anti kecacingan. Cara pemakaiannya diperas atau direbus kemudian diminum. Curcuma hinena, kajian botani, berupa tumbuhan semak, semusim, tegak, tinggi kurang lebih 1 meter, batang semu terdiri dari pelepah daun, tegak, permukaan licin, membentuk rimpang, hijau muda. Bagian yang digunakan, rimpang, khasiat untuk menambah nafsu makan, obat cacingan. Cara pemakaian diperas atau direbus kemudian diminum. Curcuma nganga, kajian botani, batang temu putih merupakan batang semu yang tersusun dari gabungan kelopak-kelopak daun. Umbi atau rimpang temu putih merupakan umbi batang, berbentuk bulat, melebar, dan mudah sekali dipatahkan. Rimpang mempunyai percabangan yang banyak dan dipenuhi akar-akar besar yang kaku dan jarang. Warna rimpang putih pucat dan menjadi kecoklatan ketika tua. Rasanya sangat tajam dan pahit. Bagian yang digunakan rimpang, khasiat untuk menambah nafsu makan. Cara pemakaian diperas atau direbus kemudian diminum. Curcuma santoriza, kajian botani, herba dengan rizoma bercabang, bagian luar berwarna kuning, gelap sampai coklat kemerahan, bagian dalam jingga atau jingga merah, dan tunggal lonjong menjorong sampai lonjong melanset. Pangkal dan ujung daun runcing, permukaan daun licin, hijau. Bagian yang digunakan rimpang, khasiat untuk menambah nafsu makan, obat sakit kepala, perawatan pasca melahirkan. Cara pemakaian diperas atau direbus kemudian diminum. 10. Kemperia galanga atau kencur. Kajian botani, kencur merupakan temu kecil yang tumbuh subur di daerah dataran rendah atau pegunungan yang tanahnya gembur dan tidak terlalu banyak air. Bunga majemuk tersusun setengah duduk dengan kuntum bunga berjumlah antara 4 sampai 12 buah. Bibir bunga atau labellum berwarna lembayung dengan warna putih lebih dominan. Bagian yang digunakannya rimpang. Khasiatnya untuk batuk pilek, diare, menghilangkan darah kotor pasca melahirkan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. 11. Etlingera elatior atau kecombrang. Kajian botani, kecombrang merupakan jenis tanaman semak dengan tinggi 1-3 meter, berbatang semu, tegak, berpelepah, membentuk rimpang, dan berwarna hijau. Buahnya kecil dan berwarna coklat, akarnya berbentuk serabut dan berwarna kuning gelap. Bagian yang digunakan yaitu bunganya, khasiatnya menambah nafsu makan, penguat citra rasa makanan, mengurangi bau amis pada ikan. Cara pemakaiannya direbus kemudian dimakan. 12. Kemperia rotunda atau temu kunci. Kajian botani, batangnya merupakan batang asli di dalam tanah sebagai rimpang, berwarna kuning coklat, aromatik, menebal. Bagian yang digunakan yaitu rimpang, khasiatnya untuk obat rematik, alergi, penambah darah, dan penambah nafsu makan. Cara pemakaiannya diperas kemudian direbus dan diminum. 13. Amomum compactum atau kapulaga. Kajian botani, berbatang semu, buahnya berbentuk bulat, membentuk anakan berwarna hijau, daun tunggal yang tersebar, berbentuk lanset, ujung runcing dengan tepi rata. Buahnya berupa buah kotak, terdapat dalam tandan kecil-kecil dan pendek. Buah bulat memanjang, berlekuk, bersegi 3, agak pipih, kadang-kadang berbulu, berwarna putih, kekuningan atau kuning kelabu. Bagian yang digunakannya yaitu buah, akar, dan batang. Khasiatnya
untuk masuk angin, badan kurang sehat, gejala demam, campuran ramuan pasca melahirkan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Selanjutnya kajian etnoantropologi merupakan pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan masyarakat lokal terkait dengan profesi, adat atau ritual secara turun-temurun berkaitan dengan hal berpotensi spiritual, mistik. Beberapa spesies dari famili Zingiberaceae memiliki manfaat yang berhubungan dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat lokal Lampung pesisir, yaitu Zingiber kasumar atau benglek. Spesies tersebut memiliki kemampuan dalam menolak energi negatif atau makhluk halus yang sering mengganggu seseorang. Akar atau rimpang tanaman tersebut seringkali ditumpuk dan dicampur dengan rimpang jeringau, umbi bawang merah, dan bawang putih untuk mengatasi anak kecil yang sering menangis di malam hari, atau anak kecil yang tiba-tiba terkejut melihat sesuatu kemudian sambil ketakutan menunjuk ke atas langit atap rumah. Tanaman yang ditumbuk tersebut dibacakan doa dan diusapkan ke kening dan dada si anak oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang hal gaib. Tanaman tersebut juga ditanam di samping halaman rumah untuk menetralisir energi negatif. Selanjutnya kajian etnoekonomi. Kajian etnoekonomi merupakan kajian yang secara ekonomi famili Zingiberaceae sedikit atau banyak telah diperjualbelikan di pasaran. Masyarakat lokal sudah mengerti manfaat sebagai bahan dasar bumbu masakan dan banyak ditanam di lahan pekarangan. Namun ada juga yang harus mencari di perbatasan atau tepi hutan untuk beberapa spesies Zingiberaceae. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.